Udah komplit belum nih? Udah. Di absen dulu dah. Rian? Ah, nggak ada. Oh, ada di sebelah. Kalau nggak ada Rian tuh kayak kurang ini ya. Sepi, tapi giliran ada dia panik juga. Itu masalah. Ada dia sepi, ada dia ribut juga. Ini kita mulai jam 8.34 ya. Saya anak buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Penandanya hilang lagi. Pertama, Ana minta maaf dulu karena dadakan minta. Tadi si Azlan udah kutanya, mau jam berapa Azlan? Jam 9 aja. Kalau yang lain kutanya bebas. Nah, tapi tadi aku pas nyampe kamar, pas mau balik, Mas mau nyantai-nyantai dulu lah, beres-beres. Ngeliat handphone, ternyata aku baru ingat jam 10 tuh ada kegiatan di luar. Udah janjian lah sama orang-orang gitu. Ya, mungkin kita nanti sebelum jam 10 udah selesai lah. Pasti kalau 1 jam lah, 1 jam setengah 10 bisa. Pertama mau nanya kabar dulu deh. Karena soalnya udah lama nggak ngeliat Wildan juga, takutnya kenapa gitu. Ya udah. Dari Wildan dulu deh, kabarnya gimana? Sehat nggak? Sehat alhamdulillah. Sehat, udah aja gitu aja. Kemarin kok lama banget di rumah? Kangen aku soalnya, kok nggak ada ini. Enggak ada yang Nggak ada yang dimarahin ya, nggak ada yang dijailin gitu. Sehat berarti? sehat. Loh, sehat? Langsung gini gitu. Haryadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat apanya nih? Badannya Sehat. jiwa dan batinnya sehat. Allah. Lahir batin sehat. Saya tadi gendut sekarang nih. Dompetnya? Dompet lagi. Itu sakit. Ini masa-masa ini. Masa-masa pemulihan dompet ya. Kalau Hari Kalimantan ya. Wildan dari Jakarta. Depok. Kalimantan. Rehan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Apanya nih? Fisik dan hatinya sehat. Alhamdulillah. Dari Jakarta ya tuh. Ya, anak Jakarta. Azlan? Alhamdulillah sehat. Sehat badan dan sehat hati lah. Dia sehat nggak? Dia yang mana dulu? Aduh, kata dia banyak banget ada. Nggak tahu. Definisi fuckboy itu. Nggak ada. Itu apa itu? Refleks kepuasan enggak. Di walang saja mana dulu. Ini ada acara apa kok ininya kopelan ini sama Wildan? Oh iya lagi sama-sama di ujung ya. Sama-sama jaketnya sama gitu. Yang Ada acara nggak? ada. Kenapa nggak ada? Kirain kenapa kok Kasih bapak sana. Iya, ini guys bapak saya. ini artinya tandanya ini bagian dari ini keluarga. Iya, we are family. Nah, soalnya gini teman-teman, di sekarang kan musimnya musim hujan ya. Terus banyak banget musibah yang sedang terjadi, takutnya banyak pikiran mikirin rakyat Indonesia, mikirin pemerintahan, terus ngedrop sakit ya takutnya. Kita mau mikirin hafalan. Ya apalagi. Apa ini ujian minggu depan? Kalau mikirin orang kena bencana ya. Oh ya mungkin, tapi itulah cuma Tapi yang mikirin pemerintah apa? Kan ada kan teman kita yang terdampak juga kan? Iya, betul. Siapa? Ini dari Aceh. Iya. Muna sama Via bukan sih? Iya. Iya, itu. Kena itu. Nah tadi kok ngomong betul berarti kan tahu kan? Iya kali. Yang anda tahu kan Via Aceh, Iya. Muna Aceh. Nah itu terdampaknya di kampung mereka juga. Enggak, kalau si Muna sih kayaknya enggak sih. Dia Acehnya beda bagiannya. Nah kalau si Via, aku sempat dengar video bapaknya kan. Bapaknya waktu ini dia hataman, kan aku bersihin hard disk.
Hard disk itu penyimpanan di lap apa ya? Dia di dalam laptop. Kalau yang ini hard disknya yang di luar laptop. Oh iya. Jadi dia penyimpanan 1 TB. Gede juga ya. Nah, di dalam hard disk itu waktu aku lagi bersihin masih banyak sih kan. 1 TB itu hampir penuh aku bersihin. Nah, pas aku bersihin nemu video bapaknya Via kan pas hataman tuh dia ngomong saya dari Aceh Tamiang. Nah, sekarang bencana alam yang terjadi itu tuh 3 titik besarnya tuh Sibolga, Tapanuli, Tamiang, Aceh Tamiang. Nah, sekitar itulah Sumut, Sumber sama Aceh. Tapanuli itu mana? Nah, kalau berita Tapanuli di mana? pokoknya enggak Sumber ya, Ya Sumatera Barat kan Tapanuli. iya daerah Padang situ lah. Nah, ada 2 temanku yang terkena, maksudnya yang ku ketahuin ya. Pertama Via tadi, kan dia di Aceh Tamiang, pas banget di Aceh itu dia lokasi utama banjir. Itu bahkan ada yang bilang sampai jadi kota mati gitu lah. Nah, Sinyal susah, listrik susah. Nah, pokoknya perkembangan beritanya nanti teman-teman bisa ikutin lah, banyak banget. Terus ada temanku yang dari Padang, ada fotonya rumahnya. Jadi foto yang dikirim di grup tuh rumahnya udah kerendam. Jadi kerendamnya tuh udah tinggal kayak pucuknya doang gitu loh. atapnya doang. Heeh. Yo, Jadi tinggal atapnya doang. Ya itu. berapa meter itu ya? 4 meter ya? 4 sampai 5. Gila pelep gitu dong ya? Nah, yang bagongnya yang Bingung membagongkannya, ya. yang membagongkannya tuh udah bencana besar. Pemerintah tuh kayak nggak merasa bertanggung jawab Iya. gitu loh. Nah, oke lah, udah korban jiwa, korban luka-luka, terus rumahnya hancur. Itu pemulihannya tuh berapa lama coba? Gini aja lah, orang yang udah punya rumah sekarang. Ini kita politik bentar ya. Orang yang sekarang lah, yang udah punya keluarga, belum tentu dia punya rumah. Soalnya kenapa? Rumah itu mahal banget. Harga rumah tuh mahal. Kebanyakan sekarang di kota-kota apalagi ya, ngekos. Karena untuk biaya hidup bayar kos sama rumah tuh jauh banget lah. Kalau kos kan masih terjangkau ya. Apalagi tadi di tadi Sumatera itu bahkan karena lumpurnya itu kan tahu kan teman-teman bawa kayu kan. Nah, lumpurnya itu ketika dia udah misalnya udah kerendam 2 meter lumpur. Nah, lumpurnya itu mengering, jadi rumahnya tuh full di dalam lumpur, di luar lumpur. Jadi ketika di video tuh aku lihat ya, orangnya jalan, rumah-rumah tuh udah tinggal setengahnya, itu lumpur yang dia injek. Jadi udah tenggelam gitu. Kayak tanah gitu ya jadi. Ya, tanahnya mengendap, jadi udah ngering juga. Nah, itu udah pemulihannya loh, jembatan rusak, jalan rusak, kira-kira kerugiannya berapa triliun itu. Ya itu sebabnya karena itu keserakahan para penguasa, para oligarki. Kan yang punya kebun sawit itu kan rata-rata kan gini, kerusakan alam tuh ada 2 penyebab, dari masyarakat biasa sama pejabat. Perbedaannya gini, masyarakat satu orang, misal Wildan ketika dia mau buka lahan sawit, 1 hari dia cuma bisa nebang 1 pohon. Beda sama perusahaan. 1 hari dia bisa nembang 1000 pohon. Karena apa? Pakai alat, pakai mesin, pakai tenaga manusia yang banyak itulah. Nah, makanya itu kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan pemimpin tuh lebih besar, walaupun sama-sama nggak boleh ngerusak ya. Ini kok banyak lalut ya. Memang sini memang. Nah, jadi gitu tadi membagongkannya tuh ternyata di situ bisnis tambang tuh ya punyanya pemerintah. Maksudnya orang-orang pejabat ini dia punya 2 pekerjaan. Satu dia sebagai pejabat, satunya lagi dia pemilik perusahaan itu. Pemilik perusahaan tambang, pemilik perusahaan sawit. Nah, itu kan ngeri banget kan. Si Indah tuh kemarin aku juga sempat nanya kan. Aku sempat bilang gini. Kan ini kan di Sumatera lagi banyak bencana kan. Salah satu karena banjir, longsor karena ditanami sawit. Terus aku bilang, perasaan orang-orang Sumatera kan emang mereka punya pohon sawit. Ini nggak ada yang Sumatera ya? Ada sih daerah Sumatera ada. Antum? Sumatera Barat. Antum keturunan Sumatera? Iya, Orang tua keluarga masih ada di sana berarti? ada sebagian. Nah, aku sempat tanya kan, temanku yang Sumatera beberapa juga punya pohon sawit, cuman pohon sawitnya skala rumahan gitu, skala kebun ya, orang punya kebun biasa gitu lah. Nah, terus aku tanya, itu kan orang-orang Sumatera juga udah kayak menormalisasi atau bahkan ya itu kan emang mereka sengaja nanam pohon sawit kan, banyak gitu. Terus kayak biasa, ternyata enggak, ternyata kebanyakan pohon sawit itu dimiliki oleh PT perusahaan. Pokoknya
inilah kebun-kebun besar. Terus yang kedua, sebenarnya masyarakat juga udah nolak, udah demo, udah ini. Tapi mereka kalah gitu. Beritanya nggak pernah di-up. Kenapa ya? Karena itu kepentingan pemerintah. Jadi misalnya ada penembakan, ada kekerasan, ada orang hilang itu nggak bakal di-up. Makanya itu ngerinya pemimpin, tapi memimpin dengan sistem rusak sama orang yang rusak tuh ya udah kacau lah. Kalau aku kemarin kan ini kan dari Setiabudi ke sini hujan-hujan. Pas di OHM yang bawah, tau nggak? Kan OHM ada dua, sini sama bawah. Nah OHM bawah itu waktu tanjakannya tuh di situ ini air dari sungai, bukan sungai, air dari got meluap sampai ke jalan kan, sampai di jalan tuh ada yang ibu-ibu motornya kesusahan naik sampai mati ya. Ya itulah. Dan bikin video upload di TikTok. Oh, antum tahu? Antum tahu? Aduh. lewat itu. Dekat siapa itu? Lewat TikTok lagi, ngomel-ngomel dia. Nah ya itu udah viral kayaknya di sini. Bapak kebanjiran ya. Nah itulah. Itu sedikit ya. Jadi itu reminder buat kita. Ini Ana ngomong gini sebenarnya ini di luar public speaking, cuman Ana merasa inilah terpanggil. Kalau bukan kita yang ngomong siapa lagi itu? Kalau bukan kita yang menyuarakan kebenaran siapa lagi? Ada kata-kata gini. Hancurnya suatu negeri itu bukan karena nggak ada orang baik, tapi orang baik itu memilih diam. Ya pernah dengar. Jadi kalau teman-teman itu sekali-kali kan waktu megang handphone atau apa post aja, misal tentang apa banjir atau enggak ceramah atau enggak apa gitu, yang kira-kira bermanfaat lah. Kan kita nggak bisa kan apa kesana langsung atau enggak, kita nggak bisa punya banyak duit, nggak punya banyak tenaga, banyak waktu. Ya kita sebisa kita apa ya menyuarakan kebenaran tadi. Tapi bukannya orang baik memilih diam karena aspirasi nggak didengar ya? Biasanya kan kebanyakan kayak gitu ya. Udah terlalu banyak aspirasi yang disampaikan tapi nggak didengar ya, jadi mereka memilih diam. Ya itu ada dua tipe itu. Kan satunya tipe joker. Joker gimana kata-katanya Azlan? Gak tahu saya. Gua keren. Nggak nonton. Aku juga nggak nonton juga. Tapi kata-katain Ini kata-katanya Joker tuh gini, orang jahat itu berasal dari orang baik yang tersakiti. iya kayak gitu. Itu ungkapan yang terkenal. Ya tadi kan berarti orang baik dia berlaku baik, nggak didengar, terus lama-lama capek, bosen, menyerah kan. Tapi kalau Rasulullah nggak, tetap baik walaupun disakiti, dilempar batu, dilempar kotoran. Ya itulah. Bahkan sampai ketika mau dijatuhin gunung Uhud kan Rasulullah berkata kan, jangan, bisa jadi keturunan mereka ada yang masuk Islam, menjadi pejuang Islam gitu. Betul. Aduh, harus dihabisin nih susunya nih. Ada lalat banyak benar ya. Susunya di sini dulu. Apalagi di Depok mah enggak ya. Ini sih kalau daerah Depok, Karawang itu kan daerah-daerah industri ya. Jakarta, kalau Jakarta nggak terlalu sebenarnya. Oh, memang kan Jakarta kan proyeksinya bakalan tenggelam kan? Iya. Nah, berapa tahun kemudian? Tahu yang berita barunya nggak? Yang tanggul di Jakarta tuh. Yang jebol itu ya? Heeh. Si udah mikirin keluarga di Jakarta ya. Tinggal di mana itu. Tapi kerennya Jakarta tuh dia masih bisa bertahan gitu loh. Iya memang sih 500 tahun lebih dikit lah. Nggak beban jadi ibu kota gitu, gimana sih? Semua pendatang kan, penduduk asli Jakarta kan cuma 10 juta. Sampai sekian puluh juta ya karena pendatang semua di situ, dari Sabang sampai Merauke di situ semua. Itu yang beratnya di situ. Dan tiap hari ada pembangunan, terus pembangunan ya, otomatis datarannya nggak kuat dong. Ditimpa-timpa bangunan-bangunan berat semua di atasnya. Sebenarnya ini sih kalau pengelolaan kotanya bagus, itu tuh masalah penduduk tuh sebenarnya bukan jadi masalah gitu. Jadi sumber daya manusia yang banyak itu justru bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Terus juga pemberataan. Tadi kan misal sini kan salahnya ini nyalain pemerintah, pagi-pagi udah nyalain pemerintah. Jadi bukannya dia bangun pembangunan yang merata, dia tuh pusat ke Jakarta aja misal. Jadi orang-orang berpikir bahwa kehidupan yang layak tuh di Jakarta, akhirnya merantau. Standarnya udah Jakarta jadi. Karena misalnya contoh di tempatku, UMR-nya berapa? 2, berapa juta gitu. Bayangin itu.
Daerah mana itu? Boyolali. 2,5? Solo, heeh. Kecil banget. Sekitar 2,5. Bayangin aja 2,5 tuh kerjanya dari pagi sampai sore gitu kayak robot. Itu cuma beda 300.000 sama orang kerjanya di resto 2,2. Nah, ya, kalau di Jakarta kan UMR 5 ya. 51. Nah, 5 juta. Sama 51 atau 4,9. Terus ada juga contoh negara yang dia tuh dekat sama laut kayak Belanda. Belanda tuh sebenarnya dia pulau-pulau kecil. Dia tuh banyak aliran sungai, terus dekat sama laut. Bahkan ada beberapa wilayah dia tuh lebih rendah daripada laut. Cuman kenapa kok nggak tenggelam? Di Belanda tuh ada yang namanya sistem apa gitu, giant wall atau apa gitu. Intinya mah dia kasih aliran air yang bagus, terus dia tuh ya itu pakai mesin juga. Entah. Jadi di Jakarta kan hampir-hampir mirip kan. Dia di tembok. Air laut sama dataran di Jakarta kalau antum lihat videonya itu lebih rendah datarannya. Iya, enak pernah lihat sih. Itu yang aku lihat videonya tuh dia di pesisir kan. Pesisirnya udah bukan pasir lagi, udah tembok. Jadi di beton kayak belakangnya Haryadi itu kan ada tembok tuh. Nah, air laut tuh udah ibaratnya seHaryadi, cuman pasirnya tuh antum kita dudukin. Nah, jadi kok bisa gitu? Karena ada mesin. Dia tuh ada mesin di selokannya. Mesinnya tuh buang air ke atas itu loh. Oh. Itu di Semarang juga pakai gitu. Kan Semarang juga hampir tenggelam juga. Iya. Nah, jadi misalnya kan di depannya hari nanti dibuat selokan yang lebih dalam lagi daripada yang didudukin. Nah, di situ tuh air ngumpul kan. Habis itu di hari itu jadi mesin. Mesinnya di Haryadi nyedot air yang di bawah dilempar ke atas. Oh, gitu aja terus ya. Makanya itu kan perlu effort banget kan. Asli itu apa ya namanya? Pengurusannya ya. Nggak boleh berhenti mesinnya. Uh-uh. Kalau berhenti udah tenggelam. Nah, itu sekilas info ya. Soalnya ini lagi ganggu orang. Iklan. Susah pabrikan itu nyiptain kendaraan yang nggak ada suaranya, inilah dikasih suara. Kan kendaraan masa depan kan sunyi kan. Iya, suara kan harusnya manusia, ini malah kendaraan. Oke. Kita masuk pada materi. Kemarin kan sifat-sifat ya yang udah dipilih ya. Terus persiapan, kendalikan rasa takut. Oh iya, kemarin tuh nyampe di persiapan. Besok ada muhadharah lagi nggak, Rehan? Insya Allah minggu depan muhadharah terakhir sih, insya Allah. Udah nanya Mbak Pur. Udah jaga-jaga. Berarti aku ya yang komentator. Iya, sekalian kan sama live tuh penutupan juga kan. Di sini ada yang maju nggak? Hah? Di sini ada yang maju nggak? Saya aman. Saya. Loh, bukan aman. Justru yang sering maju itu yang aman. Pengalamannya banyak. Bukan maksudnya kan saya udah sering aja sekarang waktunya libur. Waktunya libur ya, karena kan masa-masa terakhir hidupnya. Masa terakhir di sini gitu. Di sini ada anak. PJ-nya Adi. Anak MC. Saya Khotib ya. Kalau PJ berarti sambutan aja ya? Sambutan doang. Tapi memang dia udah nyiapin berapa lembar di PJ di? Buat sambutan udah nyiapin dia. Udah pakai AI kayaknya. Udah 2 lembar setengah insyaallah. Kalau Wildan apa? Khotib. Ya bisa aku mau ngeliat lah. Kalau Wildan tuh ciri khasnya Bismillahirrahmanirrahim. Udah vibe bapak-bapak. teman-teman. Kayak langsung tiba-tiba kayak berubah orang gitu. Horor, tapi poin tentang kematian gitu kan. Makin horor gitu. Orang Langsung Baik muhadharah terakhir, semester terakhir poin kematian. Gila mantep itu. Nah, sebelum kita semua maju ke depan itu ada beberapa persiapan. Sebenarnya persiapan tuh banyak, cuman yang di sini yang digaris bawahin sama dosen Ana ada 9. Yang pertama, kendalikan rasa takut. Kedua, kenali audien. Ketiga, pelajari dan kuasai materi. Keempat, siapkan alat terbaik. Kelima, tujuan tercapai. Keenam, fokus memuaskan audien. Ketujuh, perhatikan waktu. Kedelapan, latihan sebelum tampil. 9, doakan audien sebelum tampil. Yang pertama, kendalikan rasa takut. Coba, Wildan. Kenapa dalam persiapan ketika kita mau maju ke depan, kenapa kita harus mengendalikan rasa takut? Agar ketika yang
kita tampil di depan itu tidak gugup lagi. Agar tidak gugup. Hari Ade punya pandangan lain nggak? Mengendalikan rasa takut ya. Kenapa kita harus mengendalikan rasa takut? Karena kita dia lebih maksimal untuk membawakan materinya. Udah sering maju ini kayaknya. Punya anak itu diambil anak jangan pikir lagi. Supaya bisa memaksimalkan Materinya. materi. Rehan? Oh Pasti kita tadi satu pikiran gitu. iya tadi begitu udah kemudian diambil. Anda jadi mikir lagi di dadakannya. Sudah Biar materi yang disampaikan tuh tersusun dari mulai apa sih tema yang diberikan itu, misalnya tema yang akan dibawakan ini, bridgingannya sampai pada akhirnya ke materi gitu. Tersusun sih intinya, biar tersusun temanya. Kalau Adi kan lebih ke maksimal penyampaian kan, karena biar tersusun aja materinya. Azlan? nah kalau terstruktur Sama, tersusun terstruktur tuh masa dapat gimana nih dan memperhalus doang, beda kata-kata struktur dan susun. Nanti diganti biar kan kalau tadi materinya tersusun ya, nanti dengan biar ceramahnya tersusun. Yang penting depannya tuh beda. karena agar orang-orang melihat bahwasannya apa yang kita sampaikan itu bisa lebih maksimal kali apa ya? Ini gabungin semuanya ini. Gue ngomongin berapa tiga orang jadi satu. Gabung. Yang enaknya gitu kalau tanya akhir-akhir. Udah mentok kalau tanya akhir-akhir mah. Supaya gini dari pertama supaya percaya diri, materi yang disampaikan maksimal dan juga tersusun rapi. Nah iya. Enaknya ditanya pertama gak ada yang ngomong ya. Jadi kita duluan. Ditanya akhir tuh bingung tuh. Kalau udah banyak udah lah. Pokoknya itu loh. Kita kelihatan lebih Lebih ganteng. apa ya semua udah diambil Iya kadang itu. Ya apa aja Nah bebas. diambil masih Adi. supaya kelihatan Tapi kedadakan. pembawaannya lebih enjoy udah Pembawanya lebih enjoy gitu ya. Itu bahasa lain dari nggak gugup ya kayaknya. Iya, kayak sinonim itu ya. Oke. Ya benar. Rasa takut tuh kenapa kok nggak di sini kok nggak menghilangkan rasa takut? Karena rasa takut tuh bagian dari diri kita gitu. Rasa takut tuh manusiawi. Kadang kita harus memunculkannya. Misalnya kita lagi ada bencana, bukannya wah bencana alam gue nggak takut, langsung dihadapin banjir langsung langsung masuk ke banjirnya kan dia Stres itu. meninggal kan itu. Iya lah, meninggoy. Ada Meninggal orang sama tua paru-paru. marah, wah gue nggak takut sama orang tua, langsung dihadapin ibu ini ngatur-ngatur anaknya, emang dikira pembantu, langsung ibunya ini kan malah jadi pikiran kan. Iya kasihan. Maksudnya takut itu ya harus ada gitu loh. Maksudnya harus dikendalikan. Kadang dimunculkan, kadang ya direndahkan kekuatan takutnya. Karena ada waktu-waktu di mana kita tuh memerlukan takut. Kayak misal tadi bencana alam. Bencana alam kan ini kuasa Tuhan ya. Masa kita mau menentang Tuhan? Tuh. Takut sama guru, takut sama pahala dan dosa. Kalau orang gak ada rasa takutnya, nggak apa-apa lah. Kecil aja kok korupsinya. Tuh. Nah langsung nggak apa-apa bohong, nggak apa-apa gue nipu Wildan, orang dia juga nggak ngeliat, kasih duitnya bilang 10.000 padahal duitnya 1.000. Nah itu kadang aku juga itu kan di dunia ini kan agak kejam ya maksudnya nggak semua orang sih, cuman ada orang-orang yang jahat licik tuh, misal dia nipu tadi, ketika ada kesempatan mereka cari ketika ada kesulitan mereka cari kesempatan. Misalnya ketika bencana alam, kan udah tahu kena bencana ya, bukannya orang-orang tuh gotong royong, saling membantu, dia malah menjarah, mencuri, bahkan ada yang paling ini memperkosa kan. Sempat dengar gak? Ya aku kurang lupa sih koordinasinya, lokasinya bener-benernya di mana. Cuman ada ketika ada perempuan dia banjir, terus akhirnya dia ini kan numpang di truk kan tinggi, terus ada di kabinnya gitu, ada tempat duduknya, ada kursinya. Nah ketika di dalam truk itu ada dua, belakang sama depan. Truk yang besar tuh kadang ada dua kursi, belakang sama depan. Nah temennya tuh di belakang, nah si cewek yang di depan dia ya itu tadi diperkosa. Aku kurang baca juga sampai seberapa parahnya, cuman ya tetap aja kan karena ada
kesulitan malah cari kesempatan gitu. Masih bisa-bisa emosi doang. Ada juga yang menjarah, ada yang mencuri, saling ini. Bahkan ada yang bantuan tuh ditimbun gitu loh. Udah tahu bantuan buat yang membutuhkan, dia malah diambil terus nanti atas nama dia lah atau enggak dijual lagi lah atau bahkan aku sempat dengar 1 liter bensin itu 50.000. Terus kalau mau pakai Starlink yang katanya dari Elon Musk tuh digratisin buat Sumatera kan. Itu malah per jam tuh ditarik 20.000. Nah, Ya ini makanya gimana ya? Yang perlu dievaluasi itu sebenarnya masyarakat dan juga pejabatnya. Jadi nggak cuma pejabatnya aja yang harus jadi baik, masyarakat juga harus jadi baik. Jangan sampai masyarakat tuh seolah-olah pejabat yang nggak dapat kursi. Ya, betul. Mereka sifatnya sama, cuma bedanya mereka nggak duduk di pemerintahan aja. Nah itu, jadi kita evaluasi lah. Kita saling mengingatkan. Nanti kalau temennya ada yang suka bohong, kalau ditanya Ustadz dari mana? Dari enggak. Ya pokoknya intinya kita saling menasihati lah dalam. Cuman jangan langsung misal Wildan ada kesalahan. Si Azlan ini tahu Wildan ternyata ini misal malam-malam keluar langsung ngomong ke Mas Pur, Wildan semalam gini aja A B C D E F G. Nah harusnya kan dibilangin dulu aja gitu. Jadi temannya dibilangin pas Wildan lagi nyantai, Wil, antum semalam kemana aja? Itu kan nggak boleh kan pergi-pergi gitu. Ternyata Wildan, oh anak semalam sakit perut, jadi anak beli obat gitu. Nah ternyata bukan melanggar gitu lah, cuman terpaksa misal. Atau jangan-jangan berdua ini pelakunya. Iya. Kong kali kong. Intinya mah kalau temannya ada kesalahan kalau bisa dinasihatin dulu lah. Jangan sampai dimakankan ke misal atasan atau gimana. Ya itu berlaku juga di dunia kerja, di dunia pendidikan nanti setelah kita dari sini juga. Nah, Kalau di dunia kerja kan saling ngikut. ada siapa itu? Saling dorong gitu. Cari ini, cari perhatian atasan. Antum udah kerja ya? Udah sebelumnya. Iya sih, dunia kerja ya kadang ada hal-hal yang ya itu membagongkan juga. Iya. Ada mah. Apalagi kita hidup di zaman ini kan kapitalisme kan. Kapitalisme itu mengutamakan materi di atas segalanya. Seolah-olah ketika antum mau dihormatin, antum harus punya uang. Ketika antum mau didengar, antum harus punya uang, harus jadi orang kaya. Ketika antum mau hidup enak, seolah-olah harus punya uang. Atau bahkan ketika antum dianggap sebagai manusia yang layak untuk hidup, antum harus punya uang. Kan ada yang bilang gini kan, wah orang miskin bisanya cuman beranak atau apa gitu itulah. Nah ini kan kata-kata yang nggak seharusnya keluar gitu, kayak kasar banget itu. Ya mungkin ada orang miskin yang jahat, tapi orang kaya yang jahat juga banyak kok. Jadi bukan sebenarnya patokan baik dan buruk tuh bukan kaya dan miskin. Baik dan buruk tuh ya ada kan sahabat yang kaya, ada sahabat yang miskin. Walaupun kita sebagai muslim harus berusaha menjadi muslim yang kuat ya, kuat hartanya, kuat badannya, kuat hafalannya. Nah, terus yang kedua persiapannya adalah kenali audien. Hari deh, aku mau nanya Hari. Kira-kira cara antum mengenali audien antum gimana Hari? Misalnya ketika antum diundang nih, Ustadz Hari tolong ya nanti hari Minggu mengisi di Universitas UPI. Amin ya Allah, amin. Terus antum cara mengenali audiennya gimana? Ya kenalan sama tete mahasiswi. Itu pesertanya ada 1.000 orang soalnya. Oh, ada seribu. wah, nggak mungkin diajak kenalan semuanya. Itu berapa jam? Namanya siapa? Tinggal di mana gitu. Atau nyuruh audien satu-satu, oh dari paling depan kanan, pojok, ujung, berdiri satu, perkenalan. Nama, alamat, usia, umur, hobi, kesukaan, Nomor WA. Wallet. Mancing. Nah, kan nomor wallet nanti Ya, WA kan ujungnya itu modus. sama aja. Ini kalau mengenali kan mungkin deh nanya sama panitia usianya kan dari berapa misalnya 20 sampai 25. Oh iya. Gitu. Ya gitu aja. Udah gitu aja. Hanya panitia. Range-nya ya. Kira-kira yang mau ditanyain apa aja? Nanya apanya? Nanya ke panitianya. Oh,
Apakah nomor e-wallet juga ditanya? Enggak dong. Kayak kenal kayaknya Kayak kenal. kayak baru-baru ini Anda dengar hal itu. Nanti kan modusnya dikasih hadiah e-wallet. Padahal untuk WA gitu. E-wallet, W-wallet. Apa aja kira-kira pertanyaan yang mau disiapin? Ini nggak usah sampai sedetail mungkin. Cuman menurut antum kira-kira apa aja yang paling urgent? Apa? Mungkin nanya ininya apa? Udah makan belum? Nanya ininya apa? Nggak disebutin. Kayak ini sih apa? Aktivitasnya atau apa gitu. Aktivitas siapa? Ya, itu dalam audiennya tuh misalnya audiennya kayak ini kan kelompok ini ya tadi universitas. Ah, Mungkin kan nanya audiennya ini jurusan apa gitu itu. oke. Terus? Ya itu kan. Itu mah bukan poin kayaknya, itu satu doang. Sebutin, oke, dari Wildan dulu deh. Itu tadi kurang 2 lagi ya Hari. Satu orang harus nyebutin 3. Kira-kira pertanyaan yang ditanyakan kepada panitia itu kira-kira apa yang bakal antum tanyain kepada panitia? Ini semuanya satu orang 3 poin. Gak boleh sama ya. Jadi ada 12 ya. Nah, apa ya 3 pertanyaan yang kira-kira antum tanyain? Ketika antum kan Ustadz Wildan tolong ngisi di Masjid Al-Jabar. Masya Allah. Nah, nanti pesertanya ada 5.000 orang. Terus antum kira-kira udah ditutup sama terima kasih Ustadz Wildan, besok ditunggu ya. Nah, antum kan masih bingung kan, 5.000 orang. Itu 5.000 tuh spesies apa itu? Apakah spesies Hewan semut. berkaki 2? Reptil semua terasa. Reptil. Atau jangan-jangan 5.000 tuh orang tua atau apa gitu? Itu gimana dari itu Dan? Yang pertama tuh diambil dari kelompok. Waduh, kelompok apa maksudnya tuh? Ya bisa jadi dari bidang yang kesehariannya kayak pekerjaan, atau mungkin yang kedua rentang Usia sama di mana apakah yang dibahas itu tentang materinya nanti yang disampaikan, apakah untuk santai atau untuk yang serius, kayak misalnya untuk orang tua atau anak muda kayak gitu. Berarti ini dipetakan dulu poinnya pertama. Jadi semua Berarti tuh. yang pertama berarti poin aja diambil emang bingung kita. Ambil masing-masing 3 dong. yang, Aja masih mikir belum dapet ini mah. yang pertama pengelompokan sesuai pekerjaan. Kira-kira audiennya tuh kerjanya apa? Nah, cukup. Apakah kerja atau rebahan? Cukup sampai situ. Lanjut yang kedua. Yang kedua tadi? Kedua, penyampaian materi, apakah yang materi yang serius atau materi yang santai kayak materinya orang tua atau remaja gitu. Berarti request ke permintaan panitia tuh dispesifikin pengen disampaikan materi yang santai atau yang serius. Terus yang ketiga, Diambil dong. Yang terakhir itu yang apa? Atau nggak usah tanya materi atau nggak usah tanya panitia, langsung ngisi aja. Ngeri itu mah udah kelas Tanya berat itu. AI. paling adaptasi dengan sekitar. Itu gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? OM di situ. Yang mau pengenalan gedung. Oh ini di sini OM satu Apakah kampus antum gimana? keliling dulu tuh sehari sebelum tampil antum keliling dulu? Masuk ke ruang-ruang kampus gimana itu maksudnya? Enggak, aljabar tadi. Iya aljabar bener ya. Aduh aljabar seluas itu Luas itu. OM lagi. Kok kami juga gak kuat itu. Menanyakan berapa lama waktu yang ditetapkan. Aduh. Oke. Nah, ini tuh. Nah, itu paling Udah. Aduh, Ya, cukup sih. Makan kalian yang belakang. Tadi menanyakan durasi yang dibutuhkan. Ya, Ya ampun, Sikat lagi.
Oke, selanjutnya Dendi. Hah? Ayo makin habis itu Apa itu? makin habis jalan. Enggak tahu pondasiannya. Pondasi. Enggak lewat dulu. Haryadi kurang 2 tadi. Yang pertama apa tadi? Pertama kan nanyakan range-nya ini dari Range usia. usia. Usia 1. Usia, Kedua terus? kan kebutuhannya. Kebutuhan apa mau pembahasan isunya gitu. Berarti nanyain Ya temanya. tema. Terus yang ketiga, Yang ketiga, Ampun. Duh, Tadi kurang ajar kali. Gini lah dapat sisa Paling pertama apa paling tadi enak itu. pertanyaannya? Pertanyaan audien ya. atau Mengenali kan di audien. sini kan antum Mengenali harus audien. Iya. kenali audien. Audien. Terus cara mengenalinya kan kata antum tadi nanya ke panitia kan. Ampun. Nah, terus pertanyaannya apa aja tadi? Pertama, berapa usia Iya. audien? Terus yang kedua, apa tema yang akan disampaikan? Yang ketiga, Ketiga, ya Allah, apa ya? Ayo dong dapat dong. gimana? Untuy. cepat, Mbak di Pagi-pagi dari penting. Tadi mana usia, baru tema, ini diam nih. Sampai ada lagi asli habis tekan aja. Bentar. Oh ini aja menghadirkan cinta. buka kan menghadirkan kasih sayangnya, ikhlas tampilnya gitu maksudnya. itu kan pas tampil, cuman Oh, pas kan ini kan lagi nanya panitia, tiba-tiba pas lagi bapak panitia, saya mau bertanya. Yang pertama berapa ya usianya? Terus nanti temanya apa? Terus menghadirkan cinta. Panitianya langsung, loh, ganti. Aku baper pasti tekan. Kata bapak Gimana cintanya buat apa aja? Kita baru kenal lama aja kata abang-abangnya ya Allah. Ampun deh. Apa ya? Mengenali ya. Usia. boleh minta bantuan Denny. Kemudian Apaan? Enggak tahu ini juga. Tadi pertanyaannya apaan? Misalnya nih si Haryadi diminta ngisi di masjid DUP. Terus Haryadi kan perlu mengenali audien kan, kenali audien. Nah, terus gimana caranya dia mengenali audien? Kan tanya panitia. Terus pertanyaan untuk ditanyakan ke panitia itu apa aja? Usia, usia udah. Tema. kapasitas. Kapasitas apa? Sudah lengkap. Apa itu? Hah? Terus Ya udah cukup, udah satu aja. Udah bisa tadi. Kapasitas apa tadi? kapasitas Kapasitas apa? kapasitas kebutuhan gitu. Apa itu? Maksudnya gimana tuh? Kayak kuota gitu, kuota berapa banyak gitu Berapa yang GB? masuk. Berarti kapasitas orangnya. audiennya berapa yang kira-kira datang? Nah, udah boleh. Cukup, Haryadi udah 3. Berarti nanya Mungkin usianya, bukan tempat yuk. temanya apa, sama berapa kira-kira yang akan hadir. Oke, boleh selanjutnya Rehan. Aduh, kenapa sih selalu Rehan misalnya diminta ngisi di Masjid Istiqlal. Wih, Masya Allah. Udah pada pernah kesana belum? Ustaz. Ini depan katedral. Lintas agama itu. Atau di kemeja. Di situ dulu segera. Dakwah di sini juga dakwah gitu. Udah pernah belum ke Istiqlal, teman-teman? Pengen Tapi udah pernah lihat di belum TV. anak belum. Nah, itu kan masjid terbesar di Indonesia kan salah satunya. Iya. Nah, kira-kira kalau antum diundang situ, atau Rehan mah masih ini ya. Kira-kira cara mengenal ini kan tadi kan buat teman-teman yang netra tuh. Nah, kira-kira antum tetap nanya panitia atau antum ada cara lain untuk mengenali audien? Ya pertama sih yang di otak Ana ya. Tanya ini tuh yang hadir tuh orang awam, orang umum atau dari komunitas ataupun organisasi gitu.
Berarti ditanya backgroundnya. Ya, Oke. ini tuh maksudnya ada ormas, komunitas atau organisasi gitu-gitu kan. Hmm. Yang hati tuh itu-itunya siapa-siapa aja, apa orang ngomong pada umumnya kayak kita-kita gini. Terus yang kedua eh lebih lebih ke ngomongin audien ya. Fasilitas yang didapat sama audien itu sendiri ketika kita menjelaskan, misalkan ada prompter yang buat ketika jarak jauh kan itu otomatis kan Istiqlal besar kan, yang paling jauh kan otomatis kan nggak bisa ngeliat anak kan, kan cuma dari suaranya itu pun kalau ada prompter kayak gitu kan maksudnya dalam arti kayak ada layar monitor Videotron gitu, gitu ya. Video pro itu kan mereka bisa lihat dari situ itu ada apa enggak gitu kan. Oke, Kita bisa berarti sengaja online mengenali oh ini loh si pemateri si ini Berarti, tampilannya kayak gini gitu. kalau dipetakan kira-kira apa aja alat yang akan ada gitu. Ya, untuk sebagai fasilitas penyampaian untuk ke audiens Berarti sendiri. udah 2 tadi ya. Ya, seenggaknya mereka tahu ketika walaupun dari jauh kan kelihatan oh ini pematerinya ini gitu loh seenggaknya walaupun ada di ini misalkan pakai banner gitu kan kan belum tentu orang langsung lihat banner kan di luar-luarnya. Terus yang ketiga ini sih ada audien aqua tank single kan? Dia ada audien aqua tank single kan lumayan. Kayak kita pakai cadar matanya bagus gitu kan. Tahu-tahu laki-laki. Harus dibuka, tulisan. Ya, apalagi satu lagi ya. Udah diambil semua, Hari bisa ditanya. Dia lambat ya. Tadi sudah selesai dari situ. Mana di audien ya? Lebih ke Oke. Ada sesi tanya jawab lah. Itu masuk gak sih? Berarti kalau mau ditanyain ke panitia gimana? Ini tuh sesinya tuh full monolog sendiri, penyampaian sendiri apa ada sesi 2 arah tanya jawab itu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Kalau sesi tanya jawab lebih Apa itu? itu sih lebih ke materinya. Lebih materinya ya. Cuman ini kan lebih ke audiennya kan. Oh. Kira-kira biar mengenali audiennya nanti gimana? Sebenarnya udah masuk sih teman-teman semuanya kayak dari range usia biar kita bisa terus tema yang kok ditanyain apa tadi masalah tema Bildan ada tema ini gak gitu ya tema khusus ya Yang pembahasannya santai atau gimana? kalau itu pembahasan satu kalau anak ngambil gini ada tema yang ditetapkan nggak gitu itu udah masuk ke mengenali audien. Kalau Wilan kan lebih ke pembawaan dari si pematerinya kan nyantai apa formal gitu kan. Kalau anak kalau ada tolong lo bisa isi di sini nggak misalkan lagi ada callingan terus anak tanya ke dia ada tema yang ditetapkan nggak gitu maksudnya otomatis kan tema yang ditetapkan ini ditarik dari penonton yang ada kan kayak gitu iya gitu sih nggak mungkin tema yang berat-berat tentang riba kayak berat banget tapi yang hadir tuh anak muda semua gitu memang nggak masalah sih tapi seenggaknya itu kan agak kurang bau gitu lebih tanya ke tema yang ditetapkan sih untuk bisa relate lah itu bisa mengenali sih menurut anak gitu ya tapi nggak tahu masuk apa enggaknya. Oke. Ya walaupun 11-12 Sama Wildan. Cuman nggak apa-apa. Iya, Diksinya udah berbeda diksinya. Ayo Azlan. Oke, saya tim pendukung aja kata Azlan. Saya ajak salaman. Tadi udah paling akhir harusnya udah inilah berpikirnya udah banyak nih dapat jawaban. Apa? Kalau dapat sisa Diambil semua lagi. Udah 9 poin kan berarti yang diambil. nasib. Atau udah nggak perlu ketika udah tahu 9 ini kan udah 9 informasi ya. Udah cukup lah. Berarti antum udah yakin antum udah benar-benar mengenal audien antum kalau dari 9 pertanyaan ini. Ya kemungkinan besar ya. Ya udah langsung isi aja lah. Ya silakan maju. Boleh bingung ya. Tembak-tembakin aja materinya bawa ini ya, bingung dah lu. Ini masih banyak sebenarnya, masih bisa lagi lah. Kalau antum nggak apa-apa lah, intinya sama cuman diksinya beda lah coba. Nah, formal atau non formal aja kan. Itu kan Ya itu Wildan. udah. Emang udah gitu. Tadi santai atau serius itu bisa masuk itu.
Ini mah udah ini mah beneran ganti diksinya doang. Iya asli, orang asli aja di tonton-tontokan ada. Jadi buntuy. Apa ya? Aduh, bingung ya. Misal dari wah, ini kuspil di satu kuspil misalnya kira-kira kapan saya mengisinya. Astagfirullah. Itu kan bisa kan jamnya. Jadi misal orang isi habis subuh sama habis isya kan mesti beda kan. Ketika Puasa dulu. ketika antum jadi pematerinya selamat malam padahal antum ininya habis subuh kan nggak nyambung kan. Makanya ketika antum untuk mengenali audien antum tanyain jamnya tuh kapan. Apakah waktu sebelum subuh, setelah zuhur itu kan penting kan. Itu satu yang tersebut. Coba antum nyari lagi masih banyak kok sebenarnya. Itu satu begitu. Karena gini, ketika antum melakukan sesuatu, semakin antum mengenali diri antum dan lingkungan antum semakin baik dalam melakukan hal tersebut. Misalnya nih, ketika antum nyari jodoh, kan antum nyari yang mesti yang antum udah bener-bener kenal kan. Betul dong. Kira-kira visi misinya sama enggak? Aduh, Kira-kira visi misinya sama enggak? Kira-kira keluarganya gimana? Kira-kira latarnya pendidikannya gimana kan? Kira-kira kita nyambung cocok atau enggak itu kan kita harus benar-benar mengenal kan. Makanya ada namanya ta'aruf, itu saling mengenal. Kan arofa tuh mengetahui, kalau ta'arofa ya ta'aruf itu saling mengetahui atau saling mengenal. Nah kayak misalnya kita lagi belajar nih, antum jadi santri, kira-kira antum harus mengenali diri antum atau enggak? Kan mesti harus ya. Misal oh saya santri berarti saya harus nurut aturan, saya harus belajar, saya harus ini A B C D. Jangan sampai oh saya santri tiba-tiba Pak Ridwan lewat, Pak Ridwan tolong ambilkan air. aduh, udah dikeluarin tuh, push. Tiba-tiba Pak Dani lewat, Pak Dani tolong sendal saya ditata. Aduh, Kan? ya Allah. Berarti nggak mengenali diri dia kan? Kan diri kita kan santri, harusnya sama yang lebih tua sama guru kan hormat. Ini malah nyuruh-nyuruh kan? Kita kan nggak mengenali guru. Nah berarti ini pentingnya mengenali audien itu tadi, kita semakin mengenal akan semakin baik lagi. Nah kira-kira pertanyaannya apa yang antum tanyakan kepada panitia? Kan antum kan netra, jadi kira-kira kan antum perlu pertanyaan ke orang yang awas kan, ke panitia ataukah ke teman antum yang saat itu hadir atau enggak, atau mungkin antum waktu jadi pemateri antum tanya dulu ke audiennya, bisa juga. Kira-kira pertanyaannya tuh apa, terus ke siapa? Nah, itu waktu yang pertama kan yang tadi yang isinya Itu mah saya, itu mah jawabanku. oh ya udah inilah fasilitas apa yang misalnya kan saya kan tunanetra atau tunanetra terus itu kalau ngisinya itu ada butuh seperti apa ya yang dampingi gitu misalnya untuk fasilitasnya gitu di sana gimana untuk misalnya, dijemput atau gimana gitu itu nggak bisa ya ada yang lakukan gitu ya Ya sebenarnya itu nggak berhubungan sama audien, cuman bisa aja ditanyakan. Oke lah, boleh lah. Walaupun sebenarnya kan ini kan iya betul betul bukan atas apa, bukan oh biar kita mengenali audien, tiba-tiba nanya nanti dapat makan siang atau enggak? aduh ya Nanti ada ampoknya atau enggak? aduh gampang itu Zan. Kayak Dendi ada kok sesinya habis ajalan, bentar Dendi. Gampang itu. Pertama Diem dulu ajalan udah mau jawab nih. materi terus itu bingung Ya antum sampaikan aja tadi, antum udah ibaratnya udah jawab satu nggak apa-apa, walaupun misal tadi kurang tepat, antum jawab aja sekeluarnya antum aja. Jadi nanti ketika antum jawab salah, nanti ku debatin dulu, bener nggak gitu, ini antum yakin nggak gitu. Jadi antum jangan takut ngomong, kalau antum udah pertama takut ngomong, takut salah, takut jawabannya nggak sesuai, antum nggak bakal bisa ngomong lagi nanti. Antum keluarin aja kira-kira di benak antum apa, kayak Rian gitu loh. Ya, kirian lagi apa ya atau mau nyerah? Masa nyerah sih? Oh enggak, waktu orang udah besar kok. waktu yang apa ya
ini udah belum ya yang kira-kira saya ngisinya itu berapa lama waktu? Udah. Jam? Udah. Kasih. Tadi ku petakan pertanyaannya jadi durasi yang dibutuhkan atau yang akan dimiliki oleh pemateri tadi udah. Aduh. Nanti yang nggak bisa jawab ini yang nginep di sini. Aduh. Ya udah deh kelihatannya udah aku kasihan juga deh. Takut dikira nyiksa orang. Ya. Dede, oke bantu Azlan sebutin 3 pertanyaan yang kira-kira antum tanyain atau enggak antum lakukan lah. Karena antum kan awas ya, beda berarti. Karena antum awas antum bisa antum masih kelihatan antum jarak jauh masih kelihatan enggak? Tergantung sih, Aku kelihatan enggak? kelihatan. Itu handphone di situ ada tahu nggak? Di situ ada handphone. Aduh, terlalu jauh. Woy. Antum kalau perhatiin, ini kan ada lantai yang berbeda kan bentuknya. Antum lurus ke arah beduk. Nanti ketika ada simpangan pertigaan lantai yang kayak gini, di situ ada tripod. Tripod ada handphonenya situ. Wah, di dalam ya Itu aduh. tuh. Di- Yang hitam itu ya, hitam. iya. Yang tiang hitam itu. Yes, tiangnya besi sih, warna besi, warna silver sih. Nah di sini ada mic juga nih, mic ngerekam. Jadi kalau antum Jangan di situ ke semuanya. ngomong toksik nanti kerekam di sini. Nanti langsung jadi laporan nanti. Bahaya Jangan nyebut-nyebut nama Ahok. Oh iya, aduh. Dia sebut nama aku tadi. Nanti aku bilang aja, aku nggak tahu, aku cuma ngetes santri-santri aja. Kalau antum nggak pengen kesebar 50 aja. Edit ya. Dia pemerasan. Diskon. 2 video jadi 40 deh. Apa? Ya udah langsung jawab aja apa. Kira-kira antum yang nih biar antum mengenal audien antum apa yang akan antum lakukan. Pertama, Assalamualaikum, Ustaz bisa ngisi itu enggak? Ini kan antum jadi pemateri atau jadi panitia tuh. Pertama, menanyakan kepada audien untuk Pada acara panitia. apaan gitu. Audien. Udah. Apa itu yang mengundang? Nah, panitia. Panitia lah apapun itu. Menanyakan ada acara apa? Misalkan acara nikahan, syukuran nikahan. Oke, boleh, bisa. Jadi kira-kira tuh antum diundang dalam rangka apa kan? Alasan mengundang antum tuh acara apa? Oke, yang pertama udah, terus kedua Kedua, berapa lama Anda mengisi itu acara? itu udah itu lewat. Kapan? Ya tadi udah. Terus kapasitas udah ya Tadi itu udah memberikan ke hari. Itu kapasitas orangnya kan? Terus berapa banyak orang yang masuk? Itu udah. Ya. Cuma perbedaan. Gak apa-apa. Ini berarti semakin banyak antum nyebutin semakin bagus. Tapi itu udah, makanya antum lewat dulu. Berarti yang apa? Berarti strukturkan materi Itu bukan audien itu. itu Mengenali audien. Oh, mengenali audien. Cara antum mengenali audien. berarti usia udah. Ini masih banyak. Ini kalau digali, dispesifikin masih bisa kok. Apalagi kira-kira. Usia udah. Di mana? Oke, boleh apa tuh di mana apa? Jangan di mana aja, di mana umum. Di mana? Di mana? Dua di mana? Di mana apanya? Lanjut Tempatnya. Masa ngundang aja kan Tempat apanya? Tempat apanya? tempat acaranya. Kalau kampus gitu. Kayak di kampus atau di gedung, di hotel gitu. Oke, itu lebih oke, bisa. Cuman itu Ketiga. ya. Ketiga. Jam berapa? Udah tadi. Udah. Selain jam deh. Tanggal berapa? Oke, boleh. Ya tadi sebenarnya itu teman-teman bisa semakin spesifik. Misalnya kan teman-teman misalnya nih, kan informasi dari panitia tuh kadang masih setengah. Misalnya
tolong ngisi nanti di masjid ini ya. Cuman ngomong nanti aja, nantinya kan bingung kan gitu. Terus kita tanyain apa? Tanggalnya, jamnya, waktunya, bulannya, harinya, tempatnya di mana. Tempatnya di mana tuh bukan masjid atau hotel. Itu kan bangunannya apa kan? Kalau tempatnya bisa di Bandung. Oh, berarti kalau di Bandung nanti audiennya kan orang-orang Sunda. Oh, di Jawa berarti kan audiennya apa? Oh, di ini. Terus tanya udah nikah belum? Udah nikah belum bukan berarti kita mau nikahin audiennya ya. Bukan. Tadi aku Boleh tuh satu. si Rehan tadi udah benar, maksudnya bisa ketika audien udah nikah atau belum tuh bisa. Cuman bukan kita mau nikahin audiennya. Ini Rehan udah datang nih. Nah, tapi kita tanya tuh karena sesuai dengan materinya kan harus sesuai kan. Kira-kira yang relate sama orang yang udah nikah apa, yang belum nikah Nah, apa. itu maksudnya tuh itu. Terus misal pekerjaannya apa? Oh, rata-rata pekerjaannya orang-orang tambang. Oh, pekerjaannya rata-rata orang-orang pekebun sawit, apa pekerja kebun sawit. Oh, rata-rata orangnya pedagang kan, jadi materinya kan lebih masuk lagi kan. Iya. Oh, rata-rata kulit hitam. Cek. Basis. Oh, hitam ya. Oke, kita pakai kulit. Berarti kan maksudnya kan kita harus memilih diksi yang tepat kan. Takutnya orang-orang hitam di situ kita ngomong udah jelek, hitam, hidup lagi. Asal kita Miskin pula, ayo. Langsung dilemparin pakai Foto. Nah, kira-kira tadi bisa juga misal orangnya disabilitas enggak, orangnya netra enggak, orangnya awas enggak, orangnya jangan-jangan audiennya tunarungu ya, kita kan nggak nyambung kan. Iya, kita ngomong. Kita udah ngomong keras-keras ternyata mereka nggak tahu apa yang kita sampaikan. Iya. Makanya kita perlu mengenal itu banyak lah. Terus bisa juga misal orang kerja pendapatannya berapa, bisa juga. Hobinya apa, bisa juga. Misalnya hobinya, oh ini orang-orangnya audiennya hobinya naik motor, berarti kan kita bisa analogi pakai motor kan. Misalnya hidup itu seperti sepeda motor, dia perlu bahan bakar. Nah, itulah nanti buat sendiri. Jadi sebenarnya ketika antum mengenali audien, kalau orang awas itu juga bisa ketika di panggung. Jadi sejam sebelum acara mulai antum datang kan. Terus antum lihat kira-kira oh audiennya segini. Antum ajak kenalan. Iya, ajak kenalan aja. Cuman nggak semuanya. Ajak kenalan beberapa kira-kira untuk survei. Oh kira-kira tuh mereka tuh udah paham nggak sih tentang materiku. Jadi kayak mancing-mancing itulah. Udah tahu belum ya tentang kasus ini? Kasus apa ya itu? Ternyata materi orang-orang belum pada tahu. Jadi kan kita lebih enak nyampeinnya kan. Kita jelasin dulu materinya sampai mereka paham. Jangan sampai kita udah bahas ini adalah kekuasaan Tuhan. Apanya gitu. Jadi kita belum jelasin tentang beritanya, cuman tiba-tiba lompat ke materi gitu. Jadi di sini intinya semakin antum mengenal audiens semakin bagus. Antum bisa ngeliat, maksudnya kalau yang misal antum awas kan masih ada sisa penglihatan, antum bisa lihat audien antum apakah pas dia dengerin tuh duduk atau maksudnya dia tidur atau lagi ngeliat Gitu. panggilan. Mau ada tamu nanti jam 10 katanya. Ada acara jam 10 nanti kita tahu lah. Oh ya. Ya selesai nih. Langsung aja ke masjid. Karena waktunya udah Pas ya? 9.311, waktunya udah cukup dan teman-teman ada acara sama teman-temannya THK untuk menyalurkan bantuan. Yaitu bantuan atau apa tuh, makan-makan lah pokoknya. Nah, jadi itu ada pertanyaan dulu nggak? Seminggu sekali cuma sejam ya. Materinya. Cuman yang penting istiqomah sih, karena yang paling berat itu istiqomah. Mempertahankan. Takutnya materinya langsung daurah 1 hari 1 malam. Minggu depan udah gak ada yang datang lagi. Kapok. Nah, mungkin itu aja yang bisa Ana sampaikan. Nanti kalau ada masalah nggak terima sama jawaban, kita ketemu nanti di bawah ya, di bawah. di bawah. Aduh, takut deh. Iya. Markasnya di bawah. Kantor. Pas ketemu di mana Kang Edi ada Ocak ya. Satu tim. Tapi ya gitu juga sih kalau guru anak, kalau di online kalau acara itu memang ada acara apa, di mana dan berapa orang. Oh iya. Kalau
Ya udah, kita tutup dengan doa istighfar 3 kali, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, boleh ini ke masjid. Baik.